Pertama yang akan kamu kali bahas adalah kasus tentang kaburnya seorang selebgram bernama Rachel Fenya. Rachel Fenya diduga pulang dari Amerika Serikat untuk kepentingan bisnis, sehingga harusnya dia menjalani karantina berbayar di hotel yang telah disediakan oleh pemerintah. Rachel Fenya diduga kabur setelah menjalani 3 hari karantina, padahal seharusnya dia menjalani karantina selama 8 hari. Tempat karantina pun juga menjadi sorotan netizen karena dia mendapat fasilitas gratis, sedangkan seharusnya dia berbayar sendiri. Dari hasil penyelidikan sementara, terdapat temuan bahwa adanya oknum TNI yang membantu Rachel Fenya untuk kabur dari karantina. Dalam podcastnya bersama Boy William, Rachel Fenya mengakui bahwa dirinya memang benar-benar kabur dari karantina. Dia mengakui seharusnya jika dia pulang dari Negeri Pamasam, dia pada 16 September 2021, dia kemudian tiba di Indonesia tanggal 17 September 2021 dan harusnya menjalani karantina dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 25 September. Namun dia hanya menjalani karantina selama 3 hari. Kenza, selebgram asal Aceh, ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di masa PPKM. Wanita yang berusia 25 tahun ini diduga melanggar PPKM Mikro di kota Loksuk, Melawi, Aceh. Dengan kasus ramai dibicarakan, video kedatangan Kenza di sebuah toko disambut oleh warga yang membuat kerumunan. Dengan video turun dari Toyota Alphard putih dan dikawal oleh sejumlah orang yang berseragam, video tersebut sempat dihapus, meski sebelumnya diunggah di Instagram dan TikTok pribadinya. Namun, sebelum dihapus, video itu terlanjur viral karena diunggah ulang oleh akun lain. Alhasil, video tersebut dipermasalahkan secara hukum karena diduga menimbulkan kerumunan. Tak hanya Herlin Kenza saja, pemilik tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka, sebab dirinya ikut membantu membiarkan ada kerumunan di tengah kondisi wabah COVID-19. Dengan ini, pemilik toko terancam dikenakan pasal 93 UU RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 55 KUHP. Telegram Herlin Kenza menuding ada dalang dibalik kasus kerumunan warga saat endorse di toko Wulan Popular Melawi, sehingga dirinya harus berurusan dengan kepolisian. Herlin juga merasa bersalah dengan kejadian tersebut, meski dia merasa hanya menjalankan pekerjaannya sebagai selebgram yang diundang ke lokasi walaupun pengamanannya sudah ketat. Melalui unggahan Instagram, Herlin Kenza mengakui bahwa dirinya salah telah menimbulkan kerumunan. Ia pun menjawab kritikan atas kerumunan tersebut sebagai cobaan dari Tuhan. Yang ketiga, kasus pendangdut Inul Daratista sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada awal tahun 2017 oleh gabungan Advokat Peduli Ulama. Inul dilaporkan lantaran dianggap telah menghina dan melecehkan ulama di akun Instagramnya. Inul Daratista dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 310 dan pasal 311 KUHP serta pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tak hanya dilaporkan ke pihak kepolisian, Inul bahkan menjadi topik viral dan menjadi trending topik. Netizen juga mengajak untuk memboikot tempat usaha karaoke-nya dan program acara yang menayangkan Inul di stasiun televisi. Baik, teman-teman, di sini saya akan mengaitkan fenomena-fenomena yang terjadi di media sosial. Yang pertama, teori penggabungan informasi. Pendekatan penggabungan informasi sebagaimana kita ketahui, pelaku komunikasi berpusat pada cara kita mengumpulkan dan mengatur informasi tentang semua orang, objek, situasi, dan gagasan yang membentuk sikap untuk bertindak dengan cara yang positif atau negatif. Yang selanjutnya, teori ketergantungan. Teori yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media, dengan itu dapat memenuhi keinginannya, sebab media tersebut menjadi semakin penting pada orang tersebut. Selanjutnya, teori ketergantungan. Teori yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media, dengan itu dapat memenuhi keinginannya, sebab media tersebut menjadi semakin penting pada orang tersebut. Berikutnya, teori media baru merupakan jenis komunikasi yang menggunakan teknologi digital sebagaimana media sosial dan penggunaan internet menjadi media utamanya, guna penyebaran yang sangat cepat. Dan yang terakhir, teori penilaian sosial.
yang dimana kita dapat menilai seseorang dari hasil analisis yang kita dapat. Yang di sini terdapat sikap individu yang melakukan interaksi sosial dengan bentuk penerimaan, penolakan maupun non.